Kembalinya muka lama menambah ke dalam skuad Garuda menjadi mewah. Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan tangguh dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan November ini. Skuad Garuda ditunggu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. 4 hari kemudian, giliran Arab Saudi yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di tempat yang sama. Pasukan Shin Tae-yong sangat membutuhkan poin maksimal demi memelihara peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong juga telah mengumumkan 27 nama pemainnya untuk menjalani pemusatan latihan dalam persiapan menghadapi FIFA Matchday November 2024. Menariknya, ada sejumlah wajah-wajah baru rasa lama yang dipanggil. Kehadiran para pemain ini sangat diharapkan memperdalam skuad timnas Indonesia, hingga membawa dampak positif ketika mendapat kepercayaan tampil di atas lapangan. Siapa saja pemain paling gres yang bisa membuat perbedaan di tim merah putih nanti? Lini belakang timnas Indonesia bertambah kuat dengan kehadiran Justin Hubner yang sudah kembali pulih dari cedera. Ia siap kembali mengawal pertahanan Indonesia setelah absen beberapa laga. Hubner absen ketika timnas Indonesia diimbangi timnas Bahrain 2-2 pada 10 Oktober 2024 dan keok 1-2 dari timnas Cina pada 5 hari berselang karena cedera. Dengan kabar cederanya Maes Hilgers, bisa jadi ST memainkan Hubner berduet dengan Jai Idzes di jantung pertahanan. Justin Hubner dikenal sebagai bek tak kenal kompromi dalam mengantisipasi tekanan lawan, ia juga bisa bergerak lebih lincah saat overlapping. Ini didukung dengan kemampuan olah bolanya yang cukup baik. Ia juga punya kemampuan kaki kiri yang baik sebagai tumpuannya. Justin Hubner termasuk pemain langganan di timnas Indonesia, dengan 10 kali penampilan sejak melakoni debut pada 5 Januari 2024. Shin Tae-yong kembali memanggil bek senior dan syarat pengalaman, Jordi Amat. Pemain klub Liga Malaysia, Johor Darul Ta'zim ini kembali ke timnas sejak terakhir kali tampil melawan Irak pada bulan Juni 2024. Jordi Amat dikenal sebagai bek dengan bodi kuat, rajin melancarkan tackle, dan kualitas umpan jarak jauh yang mumpuni. Ia bisa menjadi opsi mengisi peran Maes Hilgers, dan berduet dengan Jai Idzes. Pemilik nama lengkap Jordi Amat Maas resmi menjadi warga negara Indonesia pada 17 November 2022. Ketika itu, proses pengambilan sumpah dilakukan bersama dengan Sandi Walsh di kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham DKI Jakarta. Amat mencatat debut saat timnas Indonesia menghadapi Kamboja pada grup A Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 23 Desember 2022. Dia bermain sebagai starter dan membantu tim Garuda menang 2-1 atas tamunya. Jordi Amat sudah membukukan 17 caps dan membuat sebiji gol untuk timnas Indonesia. 4 laga diantaranya saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran ex-pemain timnas Spanyol U21 itu menambah warna tersendiri buat skuad Garuda. Dua bersaudara, Yakob dan Yance Sayuri kembali mendapat panggilan membela timnas Indonesia. Si kembar masuk di antara 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pemain yang sama-sama merumput di Malut United itu mencuri perhatian ST untuk menambah daya ledak timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Keduanya dibekali naluri permainan yang cepat dan gesit. Yakob Sayuri beroperasi di sisi kanan, bisa menjadi alternatif pengganti Asnawi Mangkualam yang tidak masuk skuad. Sementara Yance Sayuri dapat diandalkan untuk sisi kiri meski harus memulai sebagai pemain pengganti. Yance Sayuri baru mengoleksi 1 caps bersama timnas Indonesia senior, sedangkan Yakob Sayuri sudah 3 kali tampil untuk tim merah putih. Persaingan di lini depan timnas Indonesia semakin ketat, setelah ST kembali memanggil Ramadan Sananta. Bomber Persis Solo ini diharapkan menunjukkan tajinya sebagai predator mematikan di kotak penalti lawan. Sosok Ramadan Sananta menarik perhatian publik sepak bola Indonesia setelah bermain untuk PSM Makassar dan kini menjadi idola publik Persis Solo. Ia digadang-gadang menjadi striker lokal Indonesia yang menjadi titisan Bambang Pamungkas atau Roci Putirai. Bakat Sananta ditampung oleh timnas Indonesia senior. Ia menandai debutnya pada 24 September 2022 ketika menghadapi Curaçao, dan Sananta bermain selama 15 menit. Lantas ia banyak membela timnas Indonesia U22 dan U23 racikan Indra Syafri maupun Shin Tae-yong. Kiprah manisnya adalah membawa Merah Putih menyabet medali emas cabur sepak bola SEA Games 2023. Mantan pemain Persikabo ini juga menjadi andalan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23. Hingga keluar masuk timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, akhir-akhir ini Sananta tidak masuk rencana permainan ST. Pelatih asal Korsel itu senantiasa memainkan Rafael Struijk sebagai bomber utama.
Sepertinya Sananta masih perlu mempertahankan konsistensinya sebagai predator di kotak penalti ketika tampil di klubnya. Beberapa kali Sananta juga dibekap cedera. Sudah 7 bulan Ramadan Sananta absen bermain di timnas Indonesia. Penampilan terakhirnya untuk skuad Garuda terjadi pada Maret 2024 melawan Vietnam. Atau sudah absen di 3 laga terakhir timnas Indonesia, Sananta bisa menjadi opsi tepat untuk pelapis Rafael Struijk ketika mengalami kebuntuan.